selamat datang di channel YouTube saya Kang Acif ya teman-teman. Nah sekarang saya lagi ada di Kaligawe. Nah kita bakal lihat progres dari pengerjaan tol Semarang Demak. Nah di bagian Kaligawe, yaitu di tol elevated Kaligawe ya teman-teman. Tol elevated Kaligawe pada ruas tol Semarang Demak adalah bagian dari seksi 1 yang membentang di atas laut sepanjang 10,6 km menghubungkan Kaligawe dan juga Sayung. Nah, pembangunan tol ini itu terintegrasi dengan tanggul laut dan bertujuan untuk mengatasi banjir rob serta kemacetan lalu lintas di Jalan Nasional Semarang Demak. Kalau kita lihat yang di depan ini, ternyata pengecoran di atas girder itu sudah selesai dilakukan ya teman-teman. Kita coba lihat di depan, apakah girdernya itu ada yang sudah terpasang atau belum. Nah ternyata di sini itu ada beberapa sisi girdernya itu ada yang belum terpasang, dan juga di depan sana itu yang terlihat terpasang itu. Nah itu ada juga sisi yang sudah terpasang ya teman-teman. Nah seperti yang kita lihat, pemasangan girder itu sendiri menggunakan launcher girder ya teman-teman. Nah launcher girder itu adalah alat berat yang digunakan untuk konstruksi jalan layang ya teman-teman, untuk mengangkat dan memasang balok girder di antara tiang-tiang penyangganya ya teman-teman. Nah itu kan ada beberapa tiang penyangga. Nah itu nanti girder yang ada di bawah itu diangkat dan dipasangkan ke atas ya teman-teman. Nah launcher girder ini dirancang khusus untuk mengangkat dan memasang balok girder yang merupakan komponen utama dalam konstruksi jembatan ini ya teman-teman, atau jalan layang ini ya teman-teman. Nah, untuk urutan lengkap pekerjaan konstruksi jalan tol bertipe jembatan atau elevated itu ada beberapa tahapan ya teman-teman. Nah, itu contohnya yang ada di tol Semarang Demak. Nah, tahap pra-girder atau sebelum girder dipasang itu yang pertama yaitu menentukan titik pilar dan abumen, pengukuran elevasi dan alignment jalan ya teman-teman. Nah yang kedua yaitu pekerjaan pondasi. Nah itu pemasangan tiang pancang atau tiang bor, terus pemasangan tulangan pondasi dan juga pengecoran pondasi. Nah yang ketiga yaitu pembuatan fill cap atau tutup pondasi. Nah itu menghubungkan tiang-tiang pondasi dalam satu kesatuan struktur beton. Nah yang keempat yaitu pembangunan pilar pier. Nah pemasangan tulang pier, backcasting dan juga pengecoran beton pier. Nah setelah selesai itu lanjut ke nomor 5 yaitu pembuatan pier head atau struktur kepala pilar sebagai tumpangan girder ya teman-teman. Nah selanjutnya yaitu nomor 6, pekerjaan dari abutmen atau struktur ujung jembatan. Nah penyangga awal dan akhir girder biasanya dilengkapi dinding sayap. Nah nomor 7 yaitu pemasangan bantalan karet di atas pier untuk menopang girder. Nah itu dia ya teman-teman, di pasca pemasangan girder. Tahap pemasangan girder nomor 8 yaitu mobilisasi dan launching girder. Girder itu diangkat menggunakan launcher girder dan diletakkan di atas bearing pad. Selanjutnya yaitu nomor 9 yaitu penyambungan girder, penyesuaian posisi girder antar bentang. Bila perlu dilakukan post tensioning. Setelah pemasangan girder, tahap pasca girder atau pekerjaan atas. Nomor 10 yaitu pemasangan backcasting lantai kerja.
Begesting dipasang di atas antara girder sebagai alas pengecoran lantai jalan. Nomor 11, pemasangan tulang baja plat lantai. Nah, tulangan dipasangkan sesuai desain, biasanya menggunakan wiremesh dan tulangan tambahan. Nah, nomor 12 yaitu pengecoran plat lantai. Nah, beton cor dituangkan membentuk permukaan jalan di atas girder. Nah, nomor 13 yaitu perawatan beton. Penutupan dan penyiraman beton secara periodik agar mencapai mutu yang maksimal. Nah, ke-14 yaitu pemasangan waterproofing, lapisan kedap air di atas dek agar plat lantai tahan lama dan juga tidak bocor. Nah, selanjutnya yaitu nomor 15, pemasangan lapisan aspal atau beton jalan. Nah, untuk tahap akhir atau finishing itu yang pertama yang dilakukan yaitu pemasangan expansion joint atau sambungan pemuaian antar segmen jalan atau jembatan. Nah, yang kedua yaitu pemasangan guardrail atau pagar pengaman. Nah, itu difungsikan sebagai pembatas pinggir jalan atau jembatan. Nah, yang nomor 3 yaitu pemasangan rambu atau marka jalan. Nah, keempat itu uji kekuatan atau load test ya teman-teman jika diperlukan. Nah, yang terakhir itu yaitu pembersihan area kerja. Nah, seperti yang kita lihat pada simpang susun di Kaligawe, saat ini telah sampai tahap pemasangan girder ya teman-teman. Dan lanjut ke tahap pengecoran slab lantai. Nah, setelah slab akan dilakukan pengaspalan dan pemasangan expansion joint, lalu finishing ya teman-teman. Nah, ini dia kita lihat. Nah, kebetulan yang ada di depan ini itu ada rumah pompa kali tenggang ya teman-teman. Nah, untuk rumah pompa ini memompa air yang dari kali tenggang menuju ke kolam retensi Terboyo nantinya ya teman-teman. Nah, nanti yang di sebelah kiri ini nanti bakal jadi kolam retensi Terboyo. Pembangunan jalan tol elevated Semarang Demak ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa cepatnya ya teman-teman, khususnya di kawasan Kaligawe. Proyek ini menjadi salah satu bagian vital dalam upaya meningkatkan konektivitas antara wilayah Demak dan juga Semarang, dengan fokus utama pada pembangunan struktur jalan layang dan simpang susun Kaligawe. Nah, ini proyeknya ini sangat strategis ya teman-teman. Pekerjaan konstruksi di kawasan ini melibatkan berbagai teknologi canggih, mulai dari pemancangan pipa besi untuk fondasi hingga pemasangan girder menggunakan alat berat yang sangat presisi. Jembatan tol yang dibangun tidak hanya menembus wilayah padat, tapi juga melintas di atas jalur lalu lintas utama dan area bertegangan tinggi seperti kabel sutet ya teman-teman. Saat ini bagian main road atau jalan utama elevated sudah mulai dicor di beberapa sisi. Beberapa bentang girder juga telah terpasang dan siap dilalui oleh launcher girder yang akan bergerak ke bentang berikutnya. Proses ini menunjukkan bahwa pengerjaan telah memasuki fase kritis, di mana setiap detail konstruksi sangat menentukan keberhasilan akhir proyek ya teman-teman. Nah, kita lihat di sepanjang jalur yang sedang dibangun itu ada mobil lewat terus ya teman-teman, jadi tidak
mengganggu aktivitas lalu lintas di bawahnya, terutama di jalan utama Pantura Semarang Demak. Perubahan jalur kendaraan juga dilakukan untuk mendukung pengerjaan proyek ini. Jalan nasional yang berada tepat di bawah pembangunan tol terpaksa dibolokkan karena pilar abumen berdiri di tengah jalur. Hal ini menyebabkan arus lalu lintas menjadi padat merayap karena sistem kontraflow masih diterapkan ya teman-teman. Nah, salah satu tantangan utama di area ini adalah keberadaan tower sutet yang sudah kita lihat di depan tadi. Menara sutet telah ditinggikan 2 kali lipat agar pemancangan fondasi tidak mengganggu jalur kabel. Langkah ini menunjukkan kehati-hatian tinggi dalam menjaga keselamatan selama proyek berlangsung ya teman-teman. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman informasi pengerjaan proyek tol laut Semarang Demak ini, khususnya yang ada di kawasan Kaligawe. Nah, terutama jalan tolnya itu nanti yang dibuat melayang ya teman-teman, melewati jalan utama Pantura Semarang Demak. Dengan progres pembangunan yang terus menunjukkan perkembangan positif, masyarakat berharap tol ini bisa segera rampung dan memberikan solusi permanen terhadap kemacetan di Semarang dan juga sekitarnya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya agar saya lebih bersemangat lagi ya teman-teman membuat konten-konten edukatif terkini. Oke, see you next time and goodbye.